Seorang YouTuber ya men, masih muda banget. Jadi dia tuh bikin video. Dia bikin video lucu-lucuan sih, tapi ya di video itu dia melecehkan lagu Aisyah istri Rasulullah men. Ini sih udah nggak bisa didiemin gitu. Gue baru tahu men berita ini sumpah. Padahal berita ini udah agak lama ya, gue baru tahu gitu. Ini menarik banget buat gue bahas gitu. Oke, kita bakal bahas ini men. Yo, halo mankom, balik lagi bareng Musmiras dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakalan coba untuk ngebahas ya salah satu video yang melecehkan lagu Aisyah istri Rasulullah gitu men. Jadi lagunya ini tuh kan lagu udah bagus banget gitu kan, tapi ternyata dia bikin lucu-lucuan yang menurut gue tuh nggak lucu anjay. Malah videonya tuh mengundang kontroversial gitu, mengundang orang-orang buat marah-marah gitu men ya. Jadi dia tuh nggak mikir konsekuensinya kayak gimana, tapi dia bikin aja dia kiranya lucu gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu videonya kayak gimana, gue bakal kasih lihat ke kalian video tuh kayak gini men. Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda yang pernah. Nah cuy, video tuh kayak gitu ya, bener banget. Gue juga aneh banget kenapa dia bikin kayak gitu. Lucunya aja nggak ada gitu kan. Gue juga mikir kayak gitu men, sumpah. Gue juga pas awal-awal ngeliat nih men ya, ini orang kenapa gitu kan, pakai sempak terus bikin kayak gitu nggak jelas banget. Dan juga gue kayak emosi lah men. Maksudnya kenapa lagi kayak gitu tuh bangun pakai sempak, kan aneh banget gitu loh. Orang lagi nyanyi lagu Aisyah istri Rasulullah gitu kan, ngapain dia bikin kayak gitu men? Ngapain dia bikin kayak lucu-lucuan yang menurut gue nggak lucu sama sekali gitu kan. Jadi buat kalian yang udah lihat videonya itu bener banget dia bikin kayak gitu. Dan orang-orang tuh kayak marah banget sama dia men. Banyak banget ulama-ulama juga yang marah sama dia gitu kan. Nah jadi di sini gue bakal liatin bareng kalian semua. Ada salah satu video yang ngeliatin bahwasannya dia udah ditangkap men. Ternyata dia udah ditangkap gitu. Nah jadi dari video yang gue kasih lihat tadi itu udah beberapa minggu yang lalu, dan ternyata baru-baru ini, baru-baru 3 hari atau 4 hari yang lalu dia udah ditangkap dan sekarang dia udah ada di Polres Pelabuhan Belawan men. Oke, kita langsung lihat aja videonya, langsung aja kita lihat men. Let's go. Oke cuy, kita udah ada videonya, kita langsung play aja. Nah, jadi dia udah ada di Satreskrim Polres Pelabuhan Pelabuhan Belawan cuy. Oke, kita next lagi. Dia udah ada di sini di Bareskrim cuy ya. Nah, itu dia men. Namanya tuh Aleh-Aleh khas Medan cuy ya. Oke. Gue sih tahu nih YouTuber cuy. Gue pernah lihat prank-prank dia yang sebenarnya lucu-lucu aja prank dia ya. Tapi baru-baru ini tuh dia kayak bener-bener mancing kontroversial men. Beberapa saat yang lalu sebelum dia bikin video yang mengundang kontroversial tentang Aisyah ini, dia pernah bikin juga tuh tentang dia ngatain apa ya? Ngatain warga apa gitu. Gue lupa men. Pokoknya sempat hampir dibawa ke polisi juga gitu kan. Tapi masih dikasih peringatan men. Dan sekarang dia bikin lagi yang bikin kontroversial banget gitu. Oke, kita nonton lagi. Nah, ini dia men. Kemarin itu men, apa motivasinya seperti apa men? Oke, ditanya motivasinya apain dia bikin video kayak gitu, motivasinya dari mana gitu kan. Oke, kita next lagi. Motivasinya nggak ada, cuman hanya untuk lucu-lucuan aja pak, nggak ada. Tuh men, jadi dia bilang kalau misalnya dia itu bikin video itu cuma untuk lucu-lucuan doang. Cuman gue tanya nih men, lucunya itu di mana gitu kan? Bahaya banget men buat lu main-main dalam circle yang namanya hukum ITE cuy. Itu bahaya banget, sumpah. Kayak jangan main-main lah di situ men. Sumpah bahaya banget. Baik-baik aja lah gitu kan. Gak usah lah cari-cari kontroversial biar naik subscriber, biar naik follower, gak usah gitu. Mainnya tuh santuy aja, gak usah cari-cari yang kayak gitu. Ketangkep gitu kan, udah diam di penjara tuh beberapa tahun gitu kan. Ya, untuk kemana-mana. Jadi kok sadar nggak resikonya kan seperti ini? Tidak sadar sama sekali pak. Nah itu dia men, dia nggak sadar resikonya coy. Jadi apa yang ingin kau sampaikan kepada masyarakat? Padahal dia udah kelihatan banget orang dewasa gitu. Maksudnya udah punya pikiran lah gitu kan. Gua nggak tahu umur dia berapa, tapi kan dari mukanya, dari postur tubuhnya harusnya dia udah punya pikiran lah men. Tapi ternyata dia nggak mikir resikonya gitu. Oke, kita next lagi. Umat Islam gitu loh. Buat semua ulama, saya Rahmat Hidayat alias Aleh, Namanya Rahmat Hidayat coy. minta maaf yang sebesar-besarnya buat Nangis. umat Islam semua yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Saya amat sangat menyesal atas perbuatan saya ini. Oke. Akhirnya kok nggak sengaja nih? Iya, saya tidak sengaja. Oke. Saya takut dengan orang-orang jahat yang ngapain Aleh. Saya minta maaf. Oke. Nangis bro.
Gue sih mikirnya gini men, kenapa dari awal tuh dia nggak mikir resikonya gitu. Kenapa dari awal dia nggak mikir kalau misalnya nanti dia bakal masuk ke penjara gitu kan. Kenapa gue mikirnya kayak gitu aja sih. Sebenarnya simple aja gitu kan. Kenapa orang-orang kayak gini tuh nggak ada pikiran ke situ, padahal kan dia YouTuber gede men, lumayan banyak subscribernya, sumpah. Harusnya kan orang-orang kayak dia tuh kayak punya lah men, yang namanya tuh orang yang ngerti soal hukum. Harusnya punya gitu, kayak temen atau ya manajernya atau siapa gitu kan. Harusnya punya gitu orang-orang yang ngerti soal hukum gitu. Dia sendiri ternyata nggak tahu men resikonya, dan juga kayaknya dia nggak punya temen yang paham soal hukum-hukum kayak gitu. Oke, jadi dia udah ditangkep men. Di penjara tuh 5 tahun bos, sumpah. Benar, kita ada melakukan penangkapan terhadap suatu orang YouTuber yang dimana video yang dia buat diduga menghina daripada lagu Aisyah istri Nabi Muhammad. Yo, itu dia men. Jadi ini ada pengakuan dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan cuy ya. Sementara untuk Ales sedang kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selain Aleh ada tambahan tersangka lain? Sementara untuk tambahan tersangka masih kami dalami. Untuk keterangan saksi lain masih juga kami lakukan pendalaman. Untuk sekarang itu masih Aleh doang yang ditangkap kayaknya cuy. Kita udah nonton videonya dan kalian itu bisa jadiin ini sebagai contoh lah men. Kayak maksudnya pelajaran gitu kan. Janganlah main-main kayak gini cuy, oke? Oke guys, jadi kita udah kita lihat videonya, dan juga gue di sini pengen bilang aja ke kalian nih cuy ya. Video ini tuh bisa kita jadiin pelajaran gitu buat kita semua, bahwasannya itu kita jangan main-main yang namanya hukum ITE gitu. Jangan main-main yang namanya penistaan atau pelecehan, jangan main-main dengan yang itu men, karena bahaya banget cuy. Kalau kalian itu main-main yang namanya kayak gini buat mencari kontroversial biar subscriber kalian banyak, kayak orang-orang roasting juga lah. Karena orang-orang roasting itu gue bisa bilang itu juga mencari kontroversial cuy. Mencari yang namanya tuh emosi orang lain dia cari gitu biar dia naik men. Nah itu bahaya banget coy kalau kalian main-main yang kayak gitu. Kenapa? Karena salah-salah kata ya, salah-salah penulisan, salah-salah editing itu bisa fatal banget coy. Kayak gini lah contohnya gitu kan. Gue juga nggak ngerti, mungkin dia mikirnya ini lucu-lucuan doang, atau dia mikirnya ini bercanda-bercanda doang. Tapi kan gak semua orang bisa mikir kayak gitu coy. Dan juga gue mikir aja nih ya, dari diri gue sendiri ini jujur aja, gue pas pertama kali lihat video ini gue langsung emosi men. Gue langsung kayak maksudnya gimana gitu kan. Lu sadar gak sih bro, apa yang lu lakuin itu salah gitu. Gue dari awal nonton udah kayak apaan sih ini anak gitu kan. Gak ada lucu-lucunya, gue gak ketawa sama sekali gitu kan. Emang gak ada lucu-lucunya gitu men. Tapi gue gak tahu kenapa dia bisa bilang ini lucu ya. Gue gak tahu ya men. Karena tadi dia bilang kalau misalnya itu cuma untuk lucu-lucuan doang, tapi ternyata itu gak ada lucu-lucunya bagi gue gitu. Coba bagi kalian tuh ada lucunya apa enggak. Dan bagi gue itu gak ada lucu-lucunya gitu kan. Dan di sini dia udah ditangkap. Jadi buat kalian ya, buat para youtuber-youtuber yang suka roasting juga nih, gue bilang nih, buat kalian yang masih di dalam circle yang namanya roasting, mencari kontroversial, tolong hati-hati kalau misalnya masih di sana. Dan juga tolong tinggalkan men kalau memang gak perlu lagi gitu. Kalau misalnya kalian main-main di circle itu bener-bener rawan banget yang namanya bersentuhan dengan penjara coy. Kalau kalian udah main-main di circle yang namanya mengundang kontroversial, mengundang emosi orang lain, itu udah main-mainnya di situ tuh udah deket banget sama yang namanya penjara gitu coy. Jadi ya buat kalian yang masih main-main di situ, gue harap nih men, dan gue berharap banget gitu kan, jangan main-main di situ lagi gitu coy. Ini parah banget gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian main di situ, kalian ketangkep, kalian masuk penjara, waduh gimana coy. 5 tahun pak 5 tahun pak ya. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. 5 tahun itu udah anak SD yang masih kelas 2 SD bisa tamat coy ya. Bisa tamat dari SD-nya gitu. Waktu kalian keluar dia udah SMP gitu men ya. Daripada kalian nanti menekam apa sih namanya pokoknya. Daripada kalian tuh nanti di penjara mulu gitu kan 5 tahun gak ada gunanya gitu kan hidupnya. Jadi buat kalian yang masih main-main di circle itu ya, mohon pengertiannya lah. Kalau emang mau main di situ harus ngerti men, harus ngerti yang namanya hukum ITE biar kalian tuh nggak kena gitu. Contohnya men ya, contoh YouTuber yang main di kontroversial tapi aman-aman aja itu adalah Om Deddy Corbuzier coy. Jadi Om Deddy Corbuzier ini menurut gua coy, dia tuh aman-aman aja di yang namanya circle yang mengundang kontroversial atau emosi gitu. Karena dia dari judul-judul videonya juga bikin kita emosi sebenarnya men, rata-rata gitu kan. Dulu waktu dia masih bikin motif-motif itu men. Kalau sekarang udah podcast gitu kan. Nah kalau dulu tuh yang bikin motif-motif itu dia emang kayak mengundang kontroversial juga, tapi dia juga udah ngerti men yang namanya dengan hukum-hukum kayak gitu. Jadi dia aman-aman aja gitu. Nah beda lagi ceritanya sama kita-kita yang masih awam gitu, yang masih bener-bener gak ngerti yang namanya hukum ITE gitu. Yaudah guys ya, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa di like dan subscribe, dan mungkin video ini bisa membantu kalian untuk memberikan kesadaran lah biar kalian tuh gak di situ lagi men, biar kalian tuh berubah gitu kan. Karena video-video kayak gini tuh bisa kita jadiin pelajaran buat diri kita sendiri coy, oke? Yaudah guys ya, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa di like dan subscribe, dan see you next time in the next video, and bye bye.
buat ale-ale khas Medan, kalau misalnya nanti udah keluar dari penjara, semoga bisa berubah gitu, dan juga bikin konten-konten yang lebih berfaedah gitu kan. Jangan bikin konten yang kontroversial banget gitu, janganlah. Sedang-sedang aja lah, jangan terlalu kontroversial, men.